berusia akhir 20-an dan menderita gangguan kecemasan parah yang mempengaruhi hidupnya dalam banyak hal. Satu-satunya orang yang diandalkan adalah kakak laki-lakinya, koordinator yang sedang sekarat karena kanker pankreas. Mereka tidak memiliki keluarga selain satu sama lain dan itulah sebabnya Konrad selalu mengkhawatirkan adiknya. Selain itu, kakak beradik ini menyembunyikan rahasia besar di berbagai sudut rumah dan selalu waspada terhadap siapa yang mereka izinkan masuk. Suatu malam, kita melihat Anna bermain dengan kunci tua sendirian di kamarnya. Tiba-tiba dia mendengar suara aneh datang dari kegelapan, tapi ternyata itu adalah Konrad yang duduk di luar. Dia memanggilnya untuk bergabung dengannya, tetapi Anna dengan kasar menolak. Faktanya adalah dia tidak meninggalkan rumah selama lebih dari 10 tahun karena gangguan kecemasannya. Keesokan paginya mereka bergabung dengan pengacara Konrad, Charlotte. Dia telah dipanggil untuk mendiskusikan wasiat Konrad dan apa yang akan Anna dapatkan setelah kematiannya. Tetapi Anna belum siap untuk membicarakan hal tersebut. Kemudian kita diperkenalkan dengan Dan, seorang pengantar makanan yang membawakan makanan untuk keluarga setiap pagi. Selain Konrad, Dan adalah satu-satunya orang yang senang diajak bicara oleh Anna. Dia baik dan telah memenangkan hatinya selama dia bekerja untuk mereka. Saat mereka mengobrol, mereka mendengar suara keras dari kamar Konrad. Anna bergegas ke kakaknya dan membaringkannya kembali ke tempat tidur. Mereka menghabiskan sepanjang hari bersama membicarakan berbagai hal. Konrad mengangkat topik tentang ayah mereka dan meminta Anna untuk memaafkannya, tapi itu hanya membuatnya marah. Beberapa jam kemudian, Anna terbangun karena alarm perawatannya berbunyi. Dia berlari ke kamar Konrad dan menemukannya tewas. Meski mengetahui hal ini pasti terjadi, tidak ada satupun hal di dunia yang bisa mempersiapkan Anna menghadapi kematian kakaknya. Setelah para medis mengambil jenazahnya, dia membersihkan seluruh rumah dan membuang semua obat-obatannya. Ketika Anna berada pada titik terendahnya, Dan datang membantunya untuk meminjamkan bahunya untuk menangis. Dia menyarankan agar dia menjual rumah itu dan pindah ke tempat lain, tetapi Anna terlalu terhubung dengan rumah tersebut sehingga tidak bisa meninggalkannya. Saat mereka mengobrol, Dan mengungkapkan bahwa dia ingin keluar dari kota ini tetapi tidak kuat secara finansial untuk melakukannya. Anna tiba-tiba pergi dan kembali beberapa menit kemudian dengan tas penuh uang. Dia mengambilnya dan membuat kehidupan yang lebih baik untuk dirinya sendiri. Namun Dan menolak menerimanya meskipun Anna bersikeras bahwa dia memiliki lebih banyak uang daripada yang dia butuhkan. Keesokan harinya adalah hari pemakaman. Anna bersiap untuk pergi tetapi kecemasannya menguasai dirinya pada saat-saat terakhir. Dia sangat ingin mengucapkan selamat tinggal terakhir kepada kakaknya, tetapi akhirnya tinggal di rumah tenggelam dalam pikirannya. Tiba-tiba sebuah mobil berhenti di luar dan DiCaprio mendekati rumah. Mereka melihat melalui jendela untuk memastikan tidak ada orang di rumah, ingin merampok tempat tersebut. Anna panik, tetapi sebelum dia berpikir untuk menelpon seseorang, salah satu pria bernama JP mendobrak pintu belakang dan membiarkan dua lainnya masuk. JP tampaknya menjadi pemimpin, sementara saudaranya Vince dan temannya Perry adalah kaki tangannya. Para menelpon polisi ketika dia bersembunyi di lantai atas, tetapi dia tidak melakukannya. Para pria menganggapnya aneh, tapi yang mereka pedulikan hanyalah uang yang dia sembunyikan di suatu tempat. JP dan saudaranya Vince terus mencari uang, sementara Perry mengawasi Anna. Dia bercerita tentang kecemasannya dan bagaimana dia tidak keluar rumah selama lebih dari 1 dekade. Perry terpesona olehnya dan ingin memeriksa apakah dia mengatakan yang sebenarnya untuk hiburannya. Dia dengan paksa menariknya keluar membuatnya pingsan. Saat JP menyebutnya untuk membantunya, Anna mengompol. Vince diminta untuk membawanya ke kamarnya dan membersihkannya, sementara dua orang lainnya mencari sekantong uang.
Mereka akhirnya menemukan ruang bawah tanah dengan dua pintu tanpa pegangan. Pintunya pasti mengarah ke suatu tempat tetapi tidak mungkin untuk dibuka. Jelas bahwa kontrak atau Anna ingin merahasiakan ruangan ini. Sementara itu Vince masih berusaha mengubah Anna. Dia adalah mata rantai terlemah di antara ketiganya dan tidak mau menyakiti seseorang demi uang. Anna juga memperhatikan hal ini dan mencoba meyakinkannya untuk membantunya. Dia berhasil meyakinkannya sampai batas tertentu, tetapi dia akhirnya menyadari apa yang dia lakukan. Karena marah, dia dengan paksa mencoba untuk mengubahnya, tetapi dihentikan ketika pengantar barang dan tiba. Dia berada di pemakaman kontrak dan datang untuk memeriksa Anna karena dia tidak ada di sana. Anna bersyukur akhirnya dia memiliki seseorang untuk membantunya sampai Dan memanggil Vince dengan namanya, mengungkapkan bahwa mereka adalah teman. Dia menyadari bahwa Dan juga bersama para perampok dan kehilangan akal sehatnya. Dia berlari ke bawah dan bersembunyi di suatu tempat yang jauh dari para perampok. Cibi dan Perry menemui Dan dan menjatuhkannya, mengungkapkan bahwa dia sebenarnya bukan bagian dari grup mereka. Setelah beberapa menit mencari Anna, Perry kehilangan kesabaran dan mengancam akan membunuh burung peliharaan Anna jika dia tidak muncul. Anna tetap bersembunyi menyebabkan Perry memukul burung malang itu sampai mati. Saat ini Dan sudah bangun tetapi Cibi mengikat tangannya dan mendorongnya ke sofa. Pada saat perampok sedang sibuk dengannya, Anna berlari ke kamar mandi tetapi mengeluarkan suara saat melakukannya. Vince hendak menampakkannya ketika Anna menusuk lehernya membunuhnya di tempat. Dua lainnya masih bersama Dan, tapi keheningan yang aneh membuat mereka percaya ada sesuatu yang salah. Mereka meminta Vince mengatakan sesuatu hanya untuk mendengar suara Anna menyeret tubuhnya ke ruang bawah tanah. Segera mereka menemukan noda darah di lantai dan mengikuti mereka untuk menemukan mayat Vince. JP memegangi saudaranya dan menangis berjanji akan membalas kematiannya. Misi ini berubah menjadi lebih dari sekedar perampokan bagi keduanya yang masih hidup. Saat itu Perry melihat Anna di balik pintu, tapi dia menguncinya sebelum dia masuk. Setelah itu dia berlari ke kamarnya dan mengeluarkan kunci yang dia mainkan di awal film. Kunci tersebut kemudian digunakan untuk membuka konsol yang terdiri dari tuas. Setelah menariknya, tangga menuju ruang bawah tanah ditarik, menjebak Perry dan Chibi di dalam. Anna memeriksa mereka untuk memastikan mereka tidak bisa keluar. Beberapa waktu berlalu dan para perampok mencoba mendobrak pintu di ruang bawah tanah untuk keluar, tetapi mereka dibuat untuk menahan apapun memaksa. Di luar dan mengungkapkan bahwa dia berteman dengan Vince dan telah memberitahunya tentang uang itu kemarin. Dia merasa tidak enak melakukan hal itu karena dia tidak tahu hal itu akan menyebabkan perampok masuk ke rumahnya. Hana masih menolak melepaskan ikatan tangannya dan bertanya kepadanya tentang pemakaman Conrad. Dia memberitahu dia bagaimana kelanjutannya dan menanyakan apa yang akan dilakukan Conrad dalam situasi seperti ini. Ana memikirkannya sejenak sebelum mematahkan jarinya dan membawanya ke pintu ruang bawah tanah. Karena tangannya hilang, dia berdiri di tepi tembok. Ana memintanya untuk membuktikan bahwa dia tidak bersalah dengan melompat ke ruang bawah tanah, dan ketika dia menolak, dia sendiri yang mendorongnya. Dad menangis kesakitan sambil memegangi lututnya yang terkilir. Ana kemudian memasuki lemari tersembunyi yang menunjukkan rekaman langsung ruang bawah tanahnya. Beberapa saat kemudian dia datang untuk memeriksa mereka dan JP menyiksa Dan dengan harapan dia merasa simpati. Ana memberitahu mereka untuk menggunakan kotak PDKK yang ada di dalam salah satu dari ruangan terkunci tanpa pegangan pintu. Kali ini JP dapat membuka salah satu pintu karena
Cipi mengetahui hal ini dan mencoba memecahkannya, tetapi Ana memberitahunya bahwa kaca itu anti peluru. Dia kemudian membuatnya memakai kemeja dari lemari. Ternyata Konrad dan Ana biasa membius pria dan mengunci mereka di dalam ruangan ini. Kemudian Konrad bergabung dengan para korban melalui lemari dan menyiksa mereka, sementara Ana melihat melalui cermin. Cipi ingin tahu alasan mereka menghiri ruangan itu dan baju siapa yang dia kenakan. Kemudian terungkap bahwa Ana pernah melakukan pelecehan seksual terhadapnya bahkan ketika dia masih kecil. Suatu hari Konrad mencekik ayah mereka sampai mati dan menjadi pahlawannya. Sejak saat itu mereka telah memikat predator seksual terdaftar ke dalam rumah dan membunuh mereka. Ana percaya bahwa mereka melakukan hal yang benar karena pelanggar pantas mendapatkan hukuman, tetapi menurut Cipi, dia dan saudara laki-lakinya adalah psikopat. Mereka menyati bersemangat karena membunuh ayah mereka dan ingin menghidupkan kembali momen itu lagi dan lagi. Ana kehilangan akal sehatnya atas tuduhan tersebut dan memberi Dan senjata untuk membunuh Cipi. Dia ingin Dan membayar perbuatannya dan mengira dia membantunya dengan melakukan hal itu. Cipi mendorong Dan ke samping dan mengambil pistolnya. Dia bersiap-siap untuk membunuh Dan, tetapi Ana menghentikannya, mendesaknya untuk melakukan hal yang tidak terfikirkan. Dia menyalahkannya atas kematian saudaranya dan menyatakan bahwa kematian adalah satu-satunya jalan menuju keselamatannya. Awalnya Cipi tampaknya menyerah pada tuntutannya, tetapi dia kembali sadar dan menodongkan pistol ke Dan lagi. Beberapa detik sebelum dia tertembak, Ana membuka pintu dan membiarkan mereka keluar. Cipi pun membantu Dan keluar rumah, tapi dia belum siap untuk melarikan diri. Dia melihat mayat Vince dipenuhi amarah dan keinginan untuk membalas dendam. Dan mencoba meyakinkannya untuk melepaskan semuanya, tapi malah dipukul wajahnya. Cipi pun masuk kembali dan mulai menuangkan bensin ke sekeliling rumah. Ana membawakannya tas penuh uang berharap untuk mengirimnya pergi, tetapi dia menolak untuk mengambilnya dan menyerangnya. Dalam perjuangan berikutnya, Ana berhasil lari ke atas, tetapi Cipi menangkapnya dan mengklaim bahwa dia punya ide. Dia ingin menghidupkan kembali kenangan buruk yang dia alami bersama ayahnya dengan menyerangnya. Fakta bahwa dia mengenakan kemeja ayahnya membuat keadaan Ana semakin buruk. Saat itu Dan masuk ke kamar dan Ana memanfaatkan gangguan tersebut untuk menembak Cipi mati. Keheningan terjadi saat Dan dan Ana melihat mayat itu. Mereka turun dan Dan pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ana tinggal di ruang tamu selama sekitar 1 jam sebelum akhirnya memutuskan untuk keluar rumah. Akhirnya dia telah meninggalkan rasa takutnya akan keterpisahan dan dapat hidup di luar rumah tanpa mengalami hiperventilasi. Di adegan terakhir, dia membakar rumah dan berjalan pergi.